سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadanil mubarak alladzi fihi lailatul khairun min alfi syahr. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jemaah sekalian yang amat sangat berbahagia di pagi yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, mari kita senantiasa bersyukuri semua nikmat Allah, mensyukuri seluruh nikmat Allah yang sangat banyak Allah berikan kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat tidak berhenti kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita. Maka kita wajib mensyukurinya, karena ada sebuah nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan qayyidun ni'am bisyukri, ikatlah nikmat itu dengan mensyukurinya. Jadi kalau ingin nikmat itu tetap ada pada kita, maka kita wajib mensyukurinya. Jika nikmat itu ingin menetap bersama kita, maka harus disyukuri. Karena jika tidak bersyukur, maka nikmat itu bisa pergi. Jika tidak disyukuri, nikmat itu bisa hilang. Bahkan lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan yang luar biasa ketika seseorang bersyukur, bukan hanya nikmat itu tetap langgeng bersama kita dan tidak pergi, bahkan nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat yang luar biasa, ya, insya Allah kita semua hari ini bisa datang ke tempat ini dalam kondisi aman. Lihat ibu sekarang ya, kondisi di Gaza. Hari ini kondisi di Gaza itu semakin berat. Kondisi di Gaza semakin sulit. Hanya untuk minum saja mereka tidak ada. Sampai 3 hari tidak minum. Terluka, menderita. Sedangkan kita semua dalam kondisi aman, ya. Berangkat ke rumah ke sini dalam kondisi aman, ngaji dalam kondisi aman, anak kita semua sehat, ya. Itu nikmat yang luar biasa, ya. Maka
layak kita syukurinya ya, dengan nikmat yang sangat luar biasa ini ya. Mudah-mudahan negara kita senantiasa aman ya. Kita bisa masuk Ramadan dalam kondisi sehat walafiat ya. Ibu-ibu rahimahullah, materi kita hari ini adalah tentang Ramadan ya. Andai ini Ramadan terakhir ya. Jika ini adalah Ramadan terakhir ya. Kenapa kita perlu merenungkan ini Bapak Ibu ya? Saya kemarin takziah ada jamaah yang suaminya sakit ya. Suaminya sakit sudah cukup lama, dirawat oleh istrinya. Ternyata tanggal 28 istri yang sehat itu wafat. Lalu sang anak pulang dari Kalimantan ke Batu untuk lihat kondisi orang tuanya. Tanggal 28 ibunya meninggal, anaknya tanggal 2 wafat. Jadi hanya berselang 3 hari sampai ibu dan anak wafat. Artinya ibu-ibu rahimahullah, usia itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal kita ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi satu hal yang pasti untuk selalu kita ingat adalah bahwa saat Allah berikan nikmat kepada kita, dan nikmat itu adalah nikmat terbaik, maka kita harus berusaha memanfaatkan nikmat itu semaksimal mungkin. Dan nikmat terbaik yang akan segera hadir itu adalah Ramadan. Ini nikmat terbesar bagi umat Islam ya. Nikmat paling agung buat kita semua ya. Ini event terbesar tahun ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena Ramadan itu ditunggu umat Islam sedunia ya. Ramadan dinantikan umat Islam sedunia ya. Maka tidak ada nikmat anugerah terbaik, paling membahagiakan, paling kita nantikan kecuali Ramadan ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa renungan ya, saat Allah nanti mengizinkan kita ketemu bulan Ramadan ya. Yang pertama adalah ibu-ibu, pastikan kita ini benar-benar mencintai Ramadan ya. Pastikan kita benar-benar merindukan Ramadan ya. Karena rasa cinta, rindu Ramadan itu akan menjadikan Ramadan kita itu menjadi spesial, menjadikan Ramadan itu benar-benar istimewa dibandingkan orang-orang yang melihat Ramadan itu perkara-perkara biasa ya. Karena ini sebuah nikmat yang paling besar, maka kerinduan, rasa cinta, rasa bahagia itu harus benar-benar kebahagiaan terbesar, kecintaan tertinggi, kesenangan paling utama di dalam hidup kita. Maka ibu rahimahullah ya,
ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang soleh itu, mereka membagi setahun menjadi dua, ya. Membagi setahun itu menjadi dua. 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar amal-amalnya selama Ramadan diterima Allah. Dan 6 bulan menyambut Ramadan, mereka berdoa agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Bayangkan, Ramadan selesai, 6 bulan berikutnya masih ingat Ramadan, bahkan berdoa kepada Allah agar amal-amalnya saat bulan Ramadan diterima Allah. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi 6 bulan, bayangkan 6 bulan itu berdoa kepada Allah agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Jadi berdoanya bukan sekali, 2 kali. Begitu cintanya, doanya bukan 2, 3, 4 hari. Begitu rindunya, doanya bukan 2, 3 minggu. 6 bulan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai kemudian mereka ada yang mengatakan, seandainya tidak ada bulan Ramadan, kita tidak ingin hidup lebih lama lagi. Bayangkan, seandainya tidak ada bulan Ramadan, kita tidak ingin hidup lebih lama. Hanya karena ada Ramadan lah kemudian kita berharap usia kita dipanjangkan, dan dipanjangkan itu hanya untuk bisa berjumpa Ramadan. Maka kita semua, ya, walaupun mohon maaf ya, tidak ada di antara kita yang berdoa 6 bulan sebelumnya, ya, tapi minimal saat ini kita harus banyak berdoa sebagaimana doa yang sering dibaca orang-orang soleh terdahulu. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan diriku kepada bulan Ramadan. Maksudnya panjangkan umurku sampai ketemu Ramadan. Sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku, serta terimalah amalku. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memanjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan, karena doa itu salah satu tanda orang cinta Ramadan. Doa itu salah satu indikasi orang rindu Ramadan. Doa itu salah satu ciri-ciri orang yang benar-benar ingin berjumpa Ramadan. Karena ajal kita yang sudah Allah takdirkan, itu yang bisa merubah Allah, salah satunya dengan doa. Boleh jadi ibu-ibu ya, ada orang yang mohon maaf takdir meninggalnya 3 hari sebelum Ramadan, karena dia doa sungguh-sungguh Allah panjangkan ketemu Ramadan. Mungkin ada pula orang yang ajalnya Allah tetapkan 2 hari sebelum Ramadan, lalu kalau dia doa sungguh-sungguh, Allah ijabah doanya sampai ketemu Ramadan. Boleh jadi ada orang yang dijadwalkan oleh Allah ajalnya beberapa jam sebelum Ramadan, beberapa jam sebelum Ramadan, tapi karena dia berdoanya sungguh-sungguh, memohonnya berulang-ulang, memintanya sangat serius,
Allah ijabah, Allah kabulkan sampai dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kecintaan itu menjadi sangat penting? Kenapa rasa rindu itu menjadi sangat penting? Karena seseorang yang cinta itu dia akan melakukan semuanya, berkorban untuk yang dia cintai sepenuh hati, sungguh-sungguh, maksimal, total dia akan lakukan. Contoh Bapak Ibu rahimahullah, ya, Bapak Ibu ingat Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah, karena cintanya kepada Rasulullah, karena keimanannya kepada agama Islam, Bilal bin Rabah disiksa di tengah padang pasir, tubuhnya diseret, ya, melewati pasir-pasir yang panas, ya. Di tengah terik matahari yang sangat berat, bahkan di atas tubuhnya ditambah ada batu besar. Dan kenapa Bilal bin Rabah bertahan dalam siksaan yang berat, sabar dengan ujian yang berat? Karena iman dan kecintaannya kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita kemudian cinta Ramadan, kita benar-benar cinta Ramadan, yakinlah kemudian kita akan bisa melakukan sesuatu yang mustahil, karena ada rasa cinta di dalam jiwa kita, ada rasa cinta di dalam hati kita. Ibu rahimahullah, Suhaib Ar-Rumi, bayangkan, salah seorang sahabat yang ketika datang ke Makkah adalah orang miskin. Lalu ketika sampai di Makkah, dia berdagang, berbisnis, berusaha, sehingga menjadi orang kaya raya. Setelah itu Suhaib Ar-Rumi berniat hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, Suhaib Ar-Rumi dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy agar tidak hijrah ke Madinah. Dicegat oleh banyak orang dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, yang siap membunuh Suhaib Ar-Rumi. Lalu dikatakan oleh orang-orang kafir ketika itu, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau dahulu datang ke Makkah sebagai orang miskin, lalu engkau kaya setelah engkau berdagang, berbisnis di Makkah, di tempat kami, di negara kami. Lalu sekarang engkau akan pergi ke Madinah. Mereka melarang Suhaib pergi ke Madinah. Mereka mengancam nyawa keselamatan Suhaib. Mendengar itu kemudian Suhaib mengatakan, kalau engkau berbicara soal kekayaanku dan engkau menginginkan harta kekayaanku, tapi engkau bebaskan aku ke Madinah, maka akan aku kasih tahu di mana hartaku. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, di mana harta Anda?
Ditunjukkan oleh Suhaib, hartaku saya simpan di sini, di sini, di sini, di sini. Dia sebutkan semua. Lalu orang kafir Quraisy bergembira dan dia biarkan Suhaib ke Madinah dengan syarat meninggalkan hartanya. Seluruh hartanya ditinggalkan di Madinah, ditinggalkan di Makkah, hanya untuk hijrah bersama para sahabat, mempertahankan iman, berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi kecintaan kepada agama itu menjadikan Suhaib mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan seluruh kekayaannya, karena dalam hatinya hanya ada satu rasa cinta kepada agama. Maka orang-orang yang cinta Ramadan, dia akan mengorbankan apapun demi Ramadan, demi Ramadan. Lihat tadi Allah, kisah teladan Mus'ab bin Umair, kisah luar biasa. Seorang pemuda yang hidup dari keluarga kaya raya, sangat kaya raya, keluarga Mus'ab bin Umair. Begitu kaya rayanya, Mus'ab bin Umair ini terkenal sebagai pemuda yang pakaiannya glamor. Pakaian-pakaian terbaik yang selalu dikenakan oleh Mus'ab bin Umair. Tidak hanya soal pakaian, tetapi Mus'ab bin Umair ini ketika dia pakai parfum, itu dari jarak jauh bisa tercium parfum wanginya. Karena begitu kaya dan dia dimanja oleh orang tuanya. Semua yang diinginkan Mus'ab diberikan, kemewahan diberikan, pakaian yang terbaik, dan Mus'ab bin Umair menjadi idola pemuda di zaman itu. Namun ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, keluarganya tidak terima, terutama ibunya tidak ridho ketika anak yang semua keinginannya diberi, dituruti, dicukupi, lalu meninggalkan agama ibunya. Lalu apa yang dilakukan ibunya? Ibu dan keluarga mengatakan, engkau sekarang terlepas dari keluarga kami, tidak ada sedikit pun harta kekayaan yang akan engkau terima, engkau dapatkan, kecuali engkau kembali kepada agama nenek moyang. Tapi bayangkan Mus'ab bin Umair, dia tetap bertahan dalam keislamannya dan dia tidak menerima apapun dari orang tuanya, sepeser pun dari harta dunia. Bahkan begitu kuatnya Mus'ab bin Umair dengan keimanannya, begitu cintanya kepada Nabi SAW, betapa cintanya kepada agama ini, sampai suatu saat sang ibu diberitakan sedang sakit keras karena memikirkan Mus'ab bin Umair. Sedih, susah, sampai sakit parah memikirkan anaknya yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Lalu disampaikan berita itu kepada Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair kemudian mendatangi rumah ibunya, dan ibunya sedang tergeletak di atas tempat tidurnya. Kelihatan ibunya seperti orang sakit berat. Lalu Mus'ab bin Umair mengatakan kepada ibunya, di tengah kondisi ibu berbaring di atas tempat tidur, dia mengatakan, wahai ibu,
Jika ibu punya 1000 nyawa dan satu persatu nyawa ibu itu keluar, satu persatu nyawa ibu itu keluar, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Itu ucapan Mus'ab bin Umair di depan ibu kandungnya, ibu yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang merawatnya, yang mencukupi semua kebutuhannya. Karena cintanya kepada agama, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia bertahan dalam keimanannya. Sampai kemudian dikisahkan riwayat terakhir kehidupan Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair suatu saat ikut peperangan, Mus'ab bin Umair itu yang memegang bendera perang. Dan bendera perang itu menjadi salah satu tanda apakah pasukan tersebut masih kokoh ataukah dia sudah kalah. Maka tentu Mus'ab bin Umair harus menjaga bendera itu jangan sampai dia jatuh. Bendera itu harus selamat, sehingga musuh-musuh Islam ketika itu mengincar seseorang yang membawa bendera, dan tiba-tiba salah seorang musuh Islam menebas tangan kanan Mus'ab, putus tangannya, putus tangannya, bercucuran darah keluar dari lengan kanannya yang putus. Apa yang dilakukan kemudian? Mus'ab kemudian memegang bendera itu dengan tangan kirinya, dengan tangan kanan yang putus. Musuh melihat Mus'ab, ya, begitu tegarnya, begitu kuatnya, dengan tangan kanan yang putus darah bercucuran, lalu didatangi lagi Mus'ab dan ditebas tangan kirinya dan putus tangan kirinya. Sekarang kedua belah tangannya putus. Apa yang dilakukan Mus'ab? Dia kemudian ibu-ibu, dia dekat dengan sisa-sisa lengannya yang masih ada bendera itu di dadanya begini. Dengan kedua lengan ini yang putus, bercucuran darah. Melihat Mus'ab begitu tegarnya, begitu kuatnya, lalu musuh kemudian berakhir menebas tubuh Mus'ab dan Mus'ab mati syahid. Banyak itu karena kecintaannya kepada Islam. Dan ketika perang usai, para sahabat mencari jenazah-jenazah dan didapati jenazah Mus'ab, kemudian ingin dikafani, dan bayangan kain kafan itu ketika dibuat untuk menutup kepalanya, kakinya kelihatan. Dibuat menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Tidak ada kain yang layak sempurna buat pemakaman Mus'ab bin Umair, seseorang yang masa mudanya kaya raya, hidup berkecukupan, semuanya serba ada. Tetapi karena keimanan, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan semuanya demi agama ini. Maka ibu rahimahullah, rasa cinta kepada Ramadan itulah yang akan membuat kita bisa bersungguh-sungguh, membuat kita maksimal, membuat kita serius, ya, untuk kesuksesan kita di bulan Ramadan, untuk kebahagiaan kita di bulan Ramadan.
Dan insya Allah ibu-ibu rahimahullah, ya, sesusah-susahnya kita, seberat-beratnya kita, itu ada yang jauh lebih berat. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka akan datang Ramadan. Tetapi lihatlah dan dengarkan apa yang mereka ucapkan ketika akan datang Ramadan. Ada jurnalis bertanya kepada anak-anak Gaza, mengapa Anda gembira dengan datangnya Ramadan? Mengapa Anda gembira dengan datangnya Ramadan? Mereka mengatakan, agar lapar kami lebih bermakna. Agar lapar kami lebih bermakna. Itu yang keluar dari lisan mereka, Masya Allah. Itu yang keluar dari mulut mereka. Jadi gembiranya, karena mereka sudah terbiasa lapar, dan laparnya itu akan lebih bermakna buat mereka. Karena itu mereka sangat cinta Ramadan, rindu Ramadan, gembira dengan Ramadan, sangat bahagia luar biasa dengan Ramadan. Maka seharusnya kita ini, ya, harus sangat gembira dengan Ramadan yang akan segera datang. Benar-benar bahagia dengan Ramadan yang akan hadir. Dan sekali lagi, ibu rahimahullah, seberat-beratnya hidup kita, jauh lebih berat anak-anak Gaza. Sampai hari ini perang semakin besar, jumlah korban semakin banyak, makanan semakin berkurang, air sulit didapatkan, berat luar biasa, ya. Maka hendaknya kita benar-benar gembira dengan Ramadan ini, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya. Jamaah rahimahullah, kecintaan Ramadan, ya, itu karena kita merindukan surga, karena ujungnya kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu rahimahullah, ini rumah ini bisa dibeli orang-orang yang uangnya banyak. Mobil bagus bisa dibeli orang-orang kaya. Motor gede ini hanya orang yang hartanya berlimpah ruah. Perhiasan emas hanya bisa dibeli orang-orang yang hartanya bertumpuk-tumpuk. Tapi demi Allah, surga yang airnya mengalir, ada sungai-sungai indah dari susu, dari madu, ya, yang batu bata rumahnya dari emas, keindahannya tak pernah kita bayangkan, yang sangat mahal itu. Tapi orang miskin bisa mendapatkannya sebab nilainya bukan pada harta tapi pada takwa. Ibu, surga itu sangat mahal, teramat mahal, tapi bisa dibeli oleh orang-orang miskin dengan takwa. Surga itu terlalu mahal, tapi bisa didapatkan oleh orang-orang miskin dengan ketakwaannya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi harta orang tertentu, Allah tidak memberi harta yang lain. Tetapi untuk surga Allah kasih kesempatan semua orang sama bisa mendapatkannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu rahimahullah, inilah salah satu tujuan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa, dan dengan takwa itu kita ingin mendapatkan
surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini putih. Maka insya Allah kita semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan surga. Kita semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati surga. Maka jangan pernah merasa rendah diri, merasa pesimis ya, dengan kondisi duniawi kita hari ini. Karena kita semua bisa mendapatkan yang sama. Ini pentingnya cinta Ramadan. Ini pentingnya rindu Ramadan. Ini pentingnya bahagia dengan Ramadan. Karena insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan derajat takwa dengan Ramadan ini. Dan pada ujungnya kita berharap bisa menikmati indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu, kalau hari ini ada yang dapatkan misalnya uang 10 juta dia bahagia, harus lebih bahagia hatinya dengan datangnya Ramadan. Kalau hari ini ada banyak orang berbahagia, misalnya namanya masuk jadi salah satu anggota dewan terpilih, maka kita harus lebih bahagia dengan Ramadan. Kalau hari ini ibu yang ada orang mendapatkan hadiah, misalnya mobil baru, dan dia bahagia, dia gembira, maka sesungguhnya kita harus lebih bahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Ibu rahmatullah, kita harus menghiasi Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Ibu rahmatullah, kenapa? Ramadan ini cuma 30 hari ya. Insya Allah nanti yang mengikuti hisab ya, akan berpuasa sejak tanggal berapa? 11 Maret ya, 1 Ramadan ya, dan 30 Ramadan nanti tanggal 9 ya, tanggal 9 April, sehingga kita puasa insya Allah genap 30 hari ya, 30 hari. Dan Allah menyampaikan Ramadan itu di dalam Al-Quran dengan kalimat ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari yang tertentu. Atau ada terjemah lain, hari-hari terbatas ya. Jadi Ramadan itu sebentar, sangat cepat, sebentar. Bayangkan ibu-ibu ya, ibu-ibu, kita semua bayangkan tiba-tiba usia sudah 40 tahun, tiba-tiba sudah 50 tahun. Ramadan kayak kemarin sudah mau datang lagi. Anak-anak kita sudah tiba-tiba besar-besar semua. Anak-anak kita tiba-tiba sudah lulus kuliah. Anak kita tiba-tiba sudah berumah tangga. Tiba-tiba sudah punya cucu. Semuanya cepat-cepat. Setahun, 2 tahun, 5 tahun cepat. Apalagi ini hanya 30 hari. Hanya 30 hari ini. Bayangkan. Maka yang sebentar ini, ibu ya, yang sebentar ini ya, itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu rahmatullah, ada orang sehari bisa ngurus negara, ada orang sehari hanya bisa ngurus sekolah, ada sehari ngurus dirinya sendiri dia tidak bisa ya. Dan waktu itu sangat mahal ya. Waktu itu sangat mahal, sangat berharga. Maka
Jangan sampai kemudian kita sia-siakan waktu yang cuma sebentar ini. Lalu Ramadan berlalu tanpa ada kebaikan yang kita dapatkan. Ibu dan bapak, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal asri, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Maka waktu selama sebulan itu jangan sampai kemudian kita tergolong orang-orang yang rugi. Bahkan Nabi pernah menyampaikan di dalam hadisnya tentang Ramadan. Ibu dokter, biasanya Nabi itu ketika bicara selalu penuh harapan. Kalimat-kalimatnya biasanya selalu optimisme. Sabda beliau seringkali bernada kebaikan-kebaikan. Tapi terkait Ramadan, Nabi pernah menyampaikan sabdanya, Saqiya abdun, celaka seorang hamba. Nabi katakan Saqiya abdun, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan, dia masuk ketemu bulan Ramadan. Fansalakha minhu, dan Ramadan berlalu. Falam yughfar lahu, dan dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, sekali lagi Nabi itu selalu bicara baik, lemah lembut, penuh harapan, kalimatnya optimis, ya. Tetapi terkait dengan Ramadan, Nabi pernah mengatakan ada orang-orang yang celaka. Ada orang-orang yang celaka. Orang ketemu Ramadan celaka. Orang hidup di bulan Ramadan celaka. Ada orang dikasih kesempatan nikmat Ramadan celaka. Siapa itu? Yaitu orang yang hidup di bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, sebulan penuh dia bersama Ramadan, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Maka ibu rahimahullah, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu Ramadan, ya. Karena Ibnu Qayyim memberikan nasihat, ya. Menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Menyia-nyiakan waktu akan memutusmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dirimu dari dunia dan penduduknya. Artinya apa? Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Membuang-buang waktu itu jauh lebih berbahaya dari kematian. Ibu-ibu rahimahullah, ya. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, ya, al-waktu athmalu minal dhahab, masa atau waktu itu lebih berharga daripada emas. Ibu rahimahullah, misalnya ada orang, ya, dia membeli koral, ya, untuk dia bangun rumah, untuk ngecor rumah. Setelah terkumpul koral di rumahnya, dia buang. Ya, itu tindakan bodoh. Dia sudah mengumpulkan batu-batuan pasir, kalau dia buang sembarangan, itu tindakan bodoh. Tetapi orang yang membuang-buang waktu lebih bodoh daripada orang buang koral, karena waktu itu lebih berharga daripada emas, ya. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu secara umum, ya, maka menyia-nyiakan waktu Ramadan itu sebuah kebodohan luar biasa. Membuang waktu-waktu secara umum itu dilarang.
apalagi membuang waktu di bulan Ramadan. Maka sekali lagi ibu-ibu rahimahullah, mari kita manfaatkan Ramadan untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita diberitakan puasa, ya, buka bersama, sahur bersama. Insya Allah ibu-ibu, nanti ibu-ibu sesulit apapun ada nasi, insya Allah ada tempe, ada lauk. Sekarang kondisi di Palestina, mereka itu yang ada hanya sayuran yang dijual. Ini menu buka sahur anak-anak Palestina. Sekarang lihat anak-anak mereka udah begini, kelaparan yang luar biasa, kekurangan makan yang luar biasa. Mereka mau ketemu Ramadan dan mereka bahagia dengan Ramadan. Bayangkan, mereka gembira dengan Ramadan. Sampai ada yang bertanya, ya Syekh, apakah puasa kami sah jika tidak ada makanan untuk kami sahur dan berbuka? Kalau saya itu nangis. Di sebuah TV ada acara, saya ditanya oleh salah seorang pemirsa TV, ya Syekh, gimana puasa kami, apakah sah tidak jika kami tidak ada makanan untuk sahur dan berbuka? Bayangkan. Lalu saya nangis. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Mereka nggak sahur karena nggak ada makanan, mereka nggak berbuka karena nggak ada makanan. Lalu saya itu nangis, nggak bisa jawab. Itu kondisinya. Maka ibu rahimahullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di rumah kita ada makanan, kita sahur, karena itu keberkahan. Ada sedikit makanan, sesederhana apapun berbuka, itu keberkahan. Walaupun mohon maaf, ekonomi kita sulit, sesulit-sulitnya, lebih sulit saudara kita di Palestina. Maka jangan pernah mengeluh, ya. Walaupun maaf misalnya tidak ada beras, tempe, mohon maaf sekalipun, mohon maaf ada beras saja, ya. Disyukuri, ya. Dulu kami pernah mengalami, ya, kita mengalami, sejak kecil dulu pernah, ya, kadang-kadang berangkat itu makan nasi sama garam. Saya dulu mengalami, jadi berangkat sekolah karena orang tua gak punya, hanya makan nasi sama, mungkin ibu ada yang malam itu, dan kita syukuri, tidak pernah mengeluh, ya. Gak pernah rewel sama orang tua kita, gak pernah maksa diberikan sesuatu, kita syukuri. Sekarang lebih daripada itu yang ada pada kita, jangan nanti mengeluh dengan kondisi keluarga kita. Alhamdulillah ya Allah, ya. Alhamdulillah ya Allah, walaupun ada cuma nasi. Dan ini pelajaran penting juga buat anak-anak kita agar mereka belajar bersyukur, ya, belajar bersyukur. Kasih tahu anak-anak kita, nah dulu kita orang tua makan nasi sama garam, biasa, ya, nggak mikir kerupuk, nggak mikir, ya. Itu kita nikmati. Mohon maaf kadang-kadang tempe apa dibakar di pawon, ya, karena nggak ada minyak goreng, kita nikmati, ya. Maka kita syukuri Allah. Dan Ramadan ini pelajaran penting buat keluarga kita, buat anak-anak kita, agar belajar bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun. Maka ibu rahimahullah, ya, kalau ibu mau ya, ibu nanti misalnya mau posting makanan, ya, lihatlah anak-anak Palestina itu sekarang, mereka di tengah perang,
Jadi jangan kita mudah-mudah posting makanan enak lezat, ya. Sedangkan banyak orang yang kesusahan, ya. Banyak orang kelaparan, ya. Ini situasi di Palestina hari ini, ya. Maka nanti kalau Ramadan ibu ya, mohon maaf, jangan bermudah-mudah posting menu makanan berbuka. Ada buka bersama, apa begitu? Jangan mudah-mudah posting ke grup. Kita nggak tahu tiba-tiba di grup itu ada orang yang nggak punya makanan untuk berbuka, kita nggak tahu. Ada salah satu anggota grup yang nggak punya duit untuk berbuka. Lalu kita posting, berbuka puasa kita dengan teman-teman kolega kita, dengan keluarga kita. Ya. Jangan upload ke medsos. Boleh saja ada yang tiba-tiba lihat medsos dia sedang tidak punya sesuatu untuk berbuka puasa. Jaga perasaan banyak orang, jaga perasaan orang yang sedang berpuasa, yang mereka mungkin sedang kesusahan. Apalagi hari ini tahu kan harga beras semakin mahal. Enggak semua orang bisa beli, demi Allah. Maka berhati-hati ketika Ramadan. Silakan sahur, silakan berbuka, yang ada dinikmati, jangan sampai kemudian upload ke media sosial. Jaga diri kita. Alhamdulillah, Ramadan kita disuruh baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nikmatilah baca Al-Quran. Berbahagialah dengan Al-Quran. Insya Allah ibu-ibu kita semua punya Al-Quran. Bahkan mushaf kita insya Allah bagus. Jangan malas membacanya, ya. Jangan merasa lelah baru beberapa halaman. Karena lihatlah di tempat yang lain anak-anak ini mereka membacanya dari kayu-kayu yang mereka tulis. Ini mereka membacanya, mereka tulis di kayu, mereka baca, mereka hafalkan. Mereka tulis, mereka baca, mereka hafalkan. Kita ini terlalu mudah, sudah ada mushaf, ya. Tinggal baca, dan itu ringan di tangan kita, ya. Masya Allah, bayangkan jika kita lahir di negeri begini. Oh, bayangkan jika anak-anak kita hidup di negeri seperti ini, bayangkan. Dan itu terjadi hari ini, ya. Ya. Maka bersyukurlah. Maka ibu-ibu ya, jika ada Al-Quran di rumah, baca, ya. Dibaca di Ramadan. Bayangkan ada orang yang tidak punya Quran, atau Al-Qurannya hanya tadi dari kayu, supaya kita semangat untuk membaca Al-Quran. Hiasi Ramadan dengan baca Al-Quran, ya. Jangan disia-siakan, ya. Al-Rahmahullah, ya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Muawiyah bin Quraisy menyampaikan, manusia yang paling banyak hisabnya pada hari kiamat nanti adalah orang sehat yang banyak menganggur. Orang yang paling banyak hisabnya adalah orang yang sehat tapi banyak nganggur. Ya, hati-hati ya, karena Ramadan itu biasanya orang muncul rasa malas, ya. Habis subuh pengennya tidur, ya. Habis zuhur pengennya tidur. Nah, banyak kali digunakan waktu kemarin ibu saksikan ada pasar murah beras yang antri sampai berjam-jam, ya. Ingin beras harga murah, ada oblalan beras harga murah, ya. Orang rela antri berjam-jam, berdiri berjam-jam
hanya untuk mendapatkan 5 kilo beras, 10 kilo beras berjam-jam. Dan ibu-ibu, Ramadan adalah bazar besar pahala. Allah obral pahala di bulan Ramadan. Dan semua orang bisa mendapatkan obralan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin ada bazar beras, hanya beberapa orang yang bisa mendapatkannya, stoknya terbatas, ya. Tapi bayangkan bazar besar pahala Ramadan ini untuk semua orang. Jangan sampai terlambat tidak menghadiri bazar besar pahala Ramadan, atau kemudian kita selesai Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, ya. Raih pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan, ya. Hanya 30 hari, ya. Hanya 30 hari, sangat cepat sekali. Ibu rahimahullah, apalagi nanti kalau ada Lailatul Qadar. Bayangkan, satu malam 1000 bulan, berarti 83 tahun. Bukan setara 83 tahun, tapi Allah katakan khairun, lebih baik. Bayangkan, bukan setara, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik daripada 83 tahun. Jadi ibu rahimahullah, raih pahala besar, ya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya di malam Lailatul Qadar. Ini jangan sampai disia-siakan. Maka kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya, maka mulai awal sampai akhir semua ibadah harus kita istiqomah. Ya, mulai awal sampai akhir istiqomah kita dengan ibadah-ibadah itu, yakin nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Boleh tanya kapan jatuhnya, boleh baca hadis kapan kira-kira Lailatul Qadar. Tetapi cara terbaik adalah memanfaatkan 30 hari seluruhnya dalam ketaatan, yakin kita akan mendapatkannya, ya. Jadi nggak usah bingung ini Lailatul Qadar tanggal 16 Ramadan atau 21, 23, 27. Yang penting kita mengisi Ramadan dengan kebaikan, yakin ketemu Lailatul Qadar. Maka ini pentingnya kita memanfaatkan, menghiasi Ramadan dengan kebaikan, karena hanya 30 hari. Ibu rahimahullah, ya, apalagi nanti di, ya, 10 hari terakhir, ya, 10 hari terakhir. Kuda itu, pacuan kuda itu menjelang finish itu semakin kencang, semakin cepat, ya. Dan Rasulullah SAW 10 Ramadan terakhir beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk ibadah, mengajak keluarganya ibadah, lebih khusus di 10 hari terakhir. Maka itu Allah, pastikan 10 hari terakhir kita ini lebih sungguh-sungguh dalam kebaikan. Yang terakhir Allah adalah bagaimana kita mengakhiri Ramadan tahun ini. Jadi bayangkan, Allah, kalau Allah izinkan kita ketemu Ramadan tanggal 10 Maghrib, ya, 10 Maghrib masuk Ramadan. Jadi 1 Ramadan itu mulai 10 Maghrib masuk Ramadan. Karena tanggal 10 kita langsung sholat terawih, ya. Maka ibu rahimahullah, sejak Maghrib tanggal 10, jangan kemudian berpikir bahwa saya akan selesaikan Ramadan sampai akhir.
Karena ada orang-orang yang nanti wafat sebelum Ramadan selesai. Misalnya tanggal 10 kita terawih. Bayangkan ini terawih terakhir. Hanya hari itu tok, besok gak terawih. Mungkin. Sehingga hari pertama itu pula kemudian kita baca Quran. Dan bayangkan itu baca Quran pertama dan terakhir di bulan Ramadan. Lalu Allah wafatkan kita. Di hari pertama itulah kemudian jika kita diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah, sedekah. Bayangkan itu sedekah kita pertama dan terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ketika terawih sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, sedekah terbaik, ya. Karena kita bayangkan kita akan segera wafat, meninggal dunia. Karena jika orang ingat mati, dia akan segera taubat, dia qanaah dengan pemberian Allah, dan dia semangat beribadah kepada Allah. Ini keutamaan orang ingat mati. Orang ingat mati itu pasti akan taubat segera. Dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak bernafsu dengan dunia secuil pun. Karena dia tahu dunia akan dia tinggalkan. Ya, dan dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Allah, bayangkan jika nanti ya tiba-tiba kita diwafatkan ya tanggal 5 Ramadan. 1 Ramadan menikmati, 2 Ramadan menikmati, 3 Ramadan menikmati, 4 Ramadan menikmati, 5 wafat. Kita wafat, lalu semuanya selesai. Maka tidak ada pilihan lain buat kita kecuali mengisinya dengan sebaik-baiknya. Saya berulang-ulang sampaikan di sini berbohong. Kematian itu syaratnya bukan uang. Karena banyak orang muda meninggal. Kematian itu syaratnya bukan sakit. Karena banyak orang sehat pun meninggal. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan sehatnya tubuh kita. Ya, lalu berpikir kematian masih jauh. Ya. Sekali lagi bayangkan ini puasa terakhir jika kita puasa di Senin. Ya. Bayangkan ketika Senin kita buka puasa, ini buka puasa terakhir bersama keluarga misalnya. Ya. Bayangkan ini sahur bersama terakhir. Ya. Setelah sahur bersama keluarga wafat. Ya. Bayangkan kita hari Senin setelah hari Ahad baru terakhir lalu meninggal dunia. Bayangkan ini memberi buka puasa terakhir. Tidak mikir besok masih buka berpuasa orang. Hari ini punya rezeki ngasih buka puasa orang. Bayangkan ini sedekah terakhir. Bayangkan ini tarawih terakhir. Bayangkan ini sholat terakhir. Ya, lalu kita wafat. Supaya kita sungguh-sungguh, supaya ibadah kita maksimal. Ibu rahimahullah, saya ibu rahimahullah, insya Allah kondisinya, mohon maaf, mungkin sama dengan ibu alami. Kadang-kadang atau bahkan sering saya sholat itu susah khusyuk, sulit konsentrasi, berat untuk bisa sempurna. Dan salah satu cara saya untuk bisa khusyuk, membantu saya untuk menyempurnakan sholat adalah ketika saya sholat di masjid di dekat rumah saya sholat tepat di tempat bapak saya wafat. Gitu. Jadi saya itu kalau pengen khusyuk, pengen menyempurnakan sholat saya selalu pilih cari karpet di mana bapak saya dulu wafat.
di masjid itu. Jadi supaya kemudian ibadahnya bisa sempurna, bisa maksimal, maka ingatlah bahwa sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Ya, sehingga kita berharap ini Ramadan kita akan lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Dan jika benar-benar ini Ramadan terakhir kita bisa mendapatkan keberkahan sebanyak-banyaknya, kita menjadi orang bertakwa, dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Ibu Rahimahullah sedikit yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat buat saya kita semua, ya. Sebelum ditutup, ya, mungkin ada satu dua yang disampaikan, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentang malam Lailatul Qadar tadi. Kalau tadi dijelaskan kapan itu terjadinya, itu kan kita harus memulai dari awal sampai akhir kita supaya taat. Yang saya tanyakan mungkin di mana Lailatul Qadar itu turun? Maksud saya begini, banyak orang yang iktikaf di masjid, tapi bagi ibu-ibu itu kan nggak pernah bisa iktikaf di masjid mungkin selama 10 hari. Apakah orang yang di rumah itu juga akan mendapatkan Lailatul Qadar seperti orang yang ada di masjid yang iktikaf? Itu di mana? Kemudian siapa yang mendapatkan? Siapa yang mendapatkan itu maksud saya, apakah hanya orang yang saat itu ibadah, apakah mungkin saat di rumah mungkin ibu sedang masak atau apa itu juga mendapatkan Lailatul Qadar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Jadi satu, Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh siapa saja. Dan dimanapun dia berada, ketika dia beribadah kepada Allah, sedang melakukan kebaikan, dan tepat ketika Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana Allah katakan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi boleh jadi misalnya Ibu Rahimah, ada seseorang, mohon maaf, dia malam hari tidak di masjid, dia sodako ke rumah orang miskin di luar masjid. Karena dia tiap malam dia sempatkan selalu sodako tiap malam, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka yakinlah sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala sedekah di salah satu Lailatul Qadar. Ya. Jadi tidak hanya di masjid, orang di luar masjid bisa mendapatkannya ketika dia sedang melakukan kebaikan. Termasuk ibu-ibu misalnya di rumah membaca Al-Quran, ya, sebanyak-banyaknya. Maka ketika itu tepat Lailatul Qadar, maka mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Misalnya ibu-ibu di rumah sholat sunnah misalnya, ketika Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kenapa dianjurkan iktikaf di 10 hari terakhir? Karena insya Allah orang iktikaf itu bisa jauh lebih fokus, maksimal beribadah dibandingkan orang di luar masjid. Tetapi di luar masjid juga tidak menutup peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya? Sehingga yang penting kita semua sungguh-sungguh mulai awal sampai akhir dengan semua ibadah-ibadah itu, insya Allah kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukup insya Allah. Oh enggak, enggak. Itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini tentang amalan di bulan Ramadan. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz, yaitu adalah membaca Quran. Nah kadang-kadang begini Ustadz, kalau ibu-ibu ataupun saya dulu zaman mungkin masih belum begitu kuat gitu, itu yang ditanyakan antar ibu-ibu itu atau antar teman itu adalah banyak-banyakan membaca Quran. Misalnya kowe wis katam pirang juz, aku wis sakmene. Nah, yang mau saya tanyakan, dalam amalan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, apakah kita itu meraih banyak-banyaknya khatam atau kita dengan tadabbur walaupun tidak sampai khatam, tapi karena kalau tidak di bulan Ramadan mungkin tidak bisa tadabbur dengan baik, lalu ketika Ramadan bisa tadabbur walaupun mungkin tadabburnya tidak bisa sampai khatam. Nah itu bagaimana pandangan Ustadz, kira-kira kita mengamalkan membaca Al-Quran ataupun memahami Al-Quran itu yang lebih baik yang mana? Karena yaitu tadi kowe wis katam ping pira, aku wis sakmene, itu kadang kita itu menjadi aduh aku kok durung katam ya, jadi kecil hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mungkin. Jadi Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Maka Ibu rahimahullah sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa khatam sekali alhamdulillah, 2 kali lebih baik, 3 kali juga lebih baik, ya. Tadabbur juga baik. Dalam urusan ini tidak perlu kita membandingkan apakah kita banyak membaca ataukah mentadabburi Al-Quran. Intinya semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin banyak pula keberkahan yang kita dapatkan, ya. Buat target ketika kita Ramadan, jangan sampai kemudian kita beralasan tadabbur tapi kemudian baca Qur'annya cuma sebentar, tadabburnya juga cuma sebentar, ya. Alangkah lebih baik membaca Al-Quran juga mendapatkan banyak, kita juga bisa tadabbur Al-Quran. Mungkin kita membaca 1 juz, kita bisa tadabbur 5-10 menit beberapa ayat, ya. Jadi terkait dengan ini tidak perlu memperbandingkan apakah tadabbur ataukah memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan terkait dengan Al-Quran kita mendapatkan keberkahannya insyaallah Rabbul Alamin, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu boleh ada lagi di sana di belakang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sholat bilang bahwa kalau Ustadz pengen khusyuk harus sholatnya di tempat meninggal Pak Mukid dahulu, itu ya tadi ya. Lalu kalau kita harus bagaimana Ustadz? Kadang-kadang kita sudah berdoa, sudah berniat sungguh-sungguh, tapi kadang masih tidak khusyuk. Kadang-kadang hanya rokaatnya saja lupa gitu Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Buat Ibu, semoga Allah merahmati Ibu sudah berusaha sungguh-sungguh untuk khusyuk, ya. Di antara pesan Nabi adalah shollu sholata mawadda'i. Sholatlah sholat perpisahan, ya. Sholatlah ketika engkau sholat, engkau tidak bayangkan akan sholat lagi sesudah itu. Jadi sholat saja sesudah itu tidak kita pikirkan, apalagi urusan dunia, ya. Jadi sholatlah sholat perpisahan. Berbuat, ya. Suatu saat saya pernah imami anak SMA. Saya bilang
sebelum saya sekali imamnya SMA di sebuah sekolah, saya bilang anak sekalian, mohon tenang sejenak, 5 menit saja kita sholat. Bayangkan setelah ini kita semua mati bareng-bareng. Setelah itu semuanya sholat dengan tenang. Gurunya tanya, Pak Arif kok bisa tenang tadi? Saya bilang 5 menit saja. Setelah ini kita mati. Itu cara terbaik untuk bisa sholat dengan khusyuk. Jadi sholat bayangkan telaki mati wafat. Insya Allah akan membantu kita untuk bisa khusyuk. Ya Allah alam sholat. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu. Mudah-mudahan meninggal husnul khotimah insya Allah. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Ada seorang istri, dia tuh diminta mengantarkan umroh oleh ibu kandungnya, tapi tidak izin suami karena kebetulan suaminya itu dibilang cerai belum cerai, jadi tidak memberi nafkah lahir dan batin. Terus hukumnya itu pergi umroh nemani ibu kandung itu gimana Ustaz? Sah apa enggak gitu? Terima kasih. Jadi pertama, ketika seorang istri belum ditalak oleh suaminya, maka dia tetap sah sebagai seorang istri. Ya, dia hukumnya sah secara fikih sebagai seorang istri. Walaupun suami tidak ngasih belanja sekian lama, walaupun tidak hidup bersama, tetapi dia tetap dihukumi sebagai seorang suami istri. Maka di situ berlaku hak kewajiban masing-masing. Ketika suami tidak memberi melanjutkan kewajiban, itu dosa suami. Dan ketika seorang istri juga tidak melakukan kewajibannya, itu dosa seorang istri. Ya, maka ibu rahimahullah, kemarin ada tanya saya, Pak Arif gimana kalau seperti itu? Saya sampaikan, kalau kira-kira sudah berpisah sekian lama, masing-masing si suami dia semakin lama semakin banyak kewajiban tidak bisa dijalankan, dia dosa. Istri semakin lama juga semakin banyak kewajiban kepada suaminya tidak ditunaikan, semakin banyak dosa. Maka segera diselesaikan statusnya. Ya. Maka ketika itu silakan izin walaupun via WA. Minimal sudah menyampaikan bahwa minta izin untuk mengantar ibu menjalankan ibadah umroh. Ya, minimal sudah menyampaikan, gitu ya. Hukum kewajiban minta izin kepada suami. Kalau tidak diizinkan, Ustaz, gimana melalui suaminya? Apa? Nggak diizinkan itu? Kalau tidak diizinkan, jadi ada dua pilihan di sini. Ya. Satu, dia mungkin ada dosa karena melanggar suami. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau dia berniat untuk berbakti kepada ibunya, ya, kesalahan itu bisa tertutupi karena dia berbakti kepada ibunya. Ya. Mudah-mudahan dia bisa membahagiakan ibunya. Cukup insyaallah ya. Saya kira itu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan jadi sedikit ilmu yang manfaat, dan mari kita tutup sejenak dengan mohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu bihi mutaqabbalan. Ya Allah, panjangkan umur kami sampai ketemu bulan Ramadan. Ya Allah, izinkan kami berjumpa dengan bulan Ramadan, serta terima semua amal-amal kami di bulan Ramadan. Mudahkan kami beribadah di bulan Ramadan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka
wa na'udzubika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu seluruh kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, ya Allah. Kebaikan yang aku ketahui dan kebaikan yang tidak aku ketahui, ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari semua keburukan dunia dan keburukan akhirat, ya Allah. Keburukan yang aku ketahui, ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Dan lindungi aku dari keburukan yang tidak aku ketahui. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan semua doa yang pernah diminta oleh hamba-Mu yang soleh dan para nabi Rasul-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami semua kebaikan yang pernah dimohonkan oleh para nabi, rasul dan orang-orang soleh, ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang hamba dan para nabi-Mu berlindung dari keburukan itu, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah, dari semua keburukan itu. Selamatkan kami, ya Allah, dari keburukan itu. Ya Allah, aku mohon surga kepadamu. Izinkan kami ke surga-Mu, ya Allah. Dan izinkan kami untuk melakukan amal-amal yang mendekatkan kami kepada surga-Mu, ya Allah. Izinkan kami melakukan ibadah-ibadah yang akan mendekatkan kami ke surga-Mu, ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Kami berlindung kepadamu dari api neraka, ya Allah. Dan segala perkataan, perbuatan, amal yang mendekatkan kami kepada neraka. Aku meminta segala sesuatu yang Engkau takdirkan semuanya baik buat kami, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau takdirkan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Salihin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwa kami semua. Tanamkan ketakwaan pada jiwa-jiwa kami. Kuatkan ketakwaan kepada hati kami. Dan sucikanlah hati kami. Sesungguhnya Engkaulah Zat sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik Zat yang bisa menjaga dan melindungi kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasul.